Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Teteh hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat Allah. Oke, hari ini kebanyakan hadir ya? Atau hadir semua? Hadir semua, tapi sisanya ada yang latihan jamran ya? Oke, nggak apa-apa. Silakan untuk sekarang berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Ajak Agelar silakan. Ada 8 aturan. Kegiatan di sekolah. 1. Fokus, tuntas, dan lancar. 2. Dengar dan duduk sopan. 3. Bikin pergantian. 4. Sayang teman, sekuat teman, sama. 5. Selesaikan masalah dengan bicara. 6. Berjalan di ruangan berbaik. 7. Berpikir positif, husnuzon, positif tinggi, Oke, silahkan sekarang disiapkan bukunya. Dikeluarkan. Buku informatika. Kita sama kok ada tentang berpikir komputasional ya. Silahkan dibuka di bab 1. Oke, ada tentang apa di situ? Berpikir komputasional ya. Seperti yang di layar tentang berpikir komputasional untuk kelas 5. Oke, sudah dibuka. Oke, sebelum mulai kita ice breaking dulu. Ketika Abi bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 kali. Coba ya. Tepuk 1. Ulangi kurang kompak. Tepuk 1. Oke, kalau tepuk 2 berarti berapa kali? 2 kali. Tepuk 2. Oke, tepuk 3 berapa kali? 3 kali ya. Coba tepuk 3. Oke. Kalau tepuk 4 seperti ini. Tepuk 4. Bisa? Oke, tepuk 4. Nong areme. Ulangi. Tepuk 4. Oke, kalau tepuk 5. Bisa? Tepuk 5. Oke, kita coba ini ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, ketika mendengar kata berpikir komputasional, pasti kalian terasa asing ya dengan bahasanya. Berpikir komputasional. Apa sih komputasional gitu ya? Coba, ketika melihat atau membaca berpikir komputasional, apa yang terpikir? Apa yang terbayangkan? Apa coba? Ada yang tahu? Yang terbayangkan? Boleh sebutkan? Ahazik, apa yang terbayangkan ketika mendengar berpikir komputasional? Tahu? Ada kata komputasional. Apa Andra? Komputer, oke. Bisa berhubungan dengan komputer. Oke, pernah menggunakan komputer sebelumnya? Pernah ya. Dan di depan kalian juga ada komputer ya. Ya, nanti kita akan coba masuk ke plug ya di sana. Oke, kita mulai perhatikan dulu ke depan ya. Siap, perhatikan. Oke, kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah seperti seorang ilmuwan komputer. Jadi, bukan tentang komputernya, tapi tentang cara menyelesaikan masalah. Tidak butuh komputer katanya ya, tapi kita belajar berpikir seperti programmer atau komputer atau yang bisa mengoperasikan komputer. Kita lihat langsung ya.
Mengapa penting? Karena melatih berpikir, melatih memecahkan masalah, dan juga bekal untuk masa depan. Nah, oke. Ada 4 langkah yang perlu diperhatikan dan ada di buku juga. Ada 4 langkah. Yang pertama itu decomposition. Apa? Decomposition, yaitu memecah masalah besar menjadi kecil-kecil. Nah, kita langsung aja ya ke contoh sederhananya. Ini decomposition. Menyiapkan sarapan. Masalah besarnya adalah menyiapkan sarapan. Beda-beda pasti tiap kalian. Coba Alwi, sarapannya apa tadi pagi? Telur rebus. Ada yang lain? Coba Teh Rahma. Apa sarapannya? Hah? Suara yang kencang. Roti. Oke. Nah, ini hampir sama dengan Teh Rahma ya. Oke. Masalah besarnya adalah menyiapkan sarapan. Tapi kita sederhanakan dengan decomposition. Decomposition tadi apa? Memecah masalah besar menjadi kecil. Nah, masalah besarnya adalah menyiapkan sarapan. Kalian nggak tahu nih harus nyiapinnya kayak gimana. Kita ambil kecil-kecilnya. Yang pertama apa? Ambil roti. Yang kedua, oles selai. Yang ketiga, tuang susu. Yang keempat, siapkan piring. Ini tahapan-tahapan kecil ini disebut decomposition. Paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua ada pattern of recognition. Mencari pola-pola dari hal yang mirip. Oke, kita contohin lagi. Mencari pola dari hal yang mirip. Contoh. Ketika hari Senin, setiap hari Senin anak-anak pakai seragam merah putih. Betul nggak? Betul. Apakah Senin depan bisa jadi sama? Oke. Apakah Senin sebelumnya juga sama? Ya. Apakah gelar? Enggak. Sama ya. Setiap anak di hari Senin biasanya memakai seragam putih. Nah, itu adalah pola yang berulang ya. Nah, ini kita bisa menebak kegiatan-kegiatan selanjutnya. Contoh, hari Selasa pakai apa? Kotak ungu. Selasa depan sama nggak? Sama. Berarti ketika Abi tanya, Selasa depan pakai baju apa ya? Bisa jawab nggak? Bisa. Apa jawabannya? Kotak ungu. Nah, itu adalah pattern of recognition. Kalian bisa mengenali pola. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga ada abstraction. Apa? Kami belajar bahasa Inggris ya. Abstraction. Abstraction itu menyaring informasi yang penting saja. Jadi mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Kita ambil contoh lagi dalam kegiatan sehari-hari ya. Nah, dalam menyikat gigi, informasi yang penting hanya ada 3. Yang pertama, odol atau pasta gigi. Yang kedua ada sikat. Yang ketiga ada air. Tidak perlu tahu warna sikat giginya apa. Ya. Yang penting ada sikat giginya. Mungkin ada yang pink, ada yang hijau, ada yang hitam. Itu nggak perlu kita tahu. Tapi yang perlu kita tahu hanya odol, sikat, dan air. Giginya juga jangan lupa ya. Berarti ini contoh abstraction. Kemudian yang terakhir. Ada algoritma atau algoritma ya bahasanya. Algoritma itu menyusun langkah-langkah sebagai solusi. Solusi itu berarti pemecahan masalahnya. Jadi nanti ketika sudah masuk ke algoritma, nanti solusinya bisa selesai. Apa masalahnya bisa terselesaikan. Oke, kita ambil contoh lagi. Nah, kan tadi udah ada. Sikatnya udah ada, odolnya sudah ada. Kemudian airnya sudah ada. Giginya juga sudah ada. Emang ada ya. Nanti gimana cara menyelesaikan masalah dalam mengikat gigi? Apakah odolnya disimpan di bawah atau disimpan di apa? Apakah menyikatnya dari bawah dulu atau atas dulu? Nah, ini ada namanya algoritma atau langkah-langkahnya ya. Yang pertama, ambil sikat. Kemudian sikatnya diberi odol. Sikat gigi selama 2 menit sampai bersih ya, sampai 2 menit. Kemudian bilas, kumur-kumur, dan bersihkan. Nah, ini adalah algoritmanya dan ini kalian lakukan setiap kalian sikat gigi. Jadi sebenarnya kalau kalian belajar coding itu sebenarnya sudah ada di
kegiatan kalian sehari-hari dari mulai sikat gigi, mandi, sarapan dan lain sebagainya. Itu udah ada. Oke, sekarang kita masuk ke aktivitas kelas ya. Ini algoritma mencuci tangan tapi kita skip dulu. Kita masuk ke ini. Abi akan bagikan. Ini coding sederhana. Nanti kalian isi. Nanti juga dikumpulkan ya. Akan jadi bahan penilaian. Dapat bintang nggak Abi? Dapat. Berarti yang nggak ikut sekarang nggak dapat. Diisi aja dulu. Nanti dapat bintangnya. Gimana Abi ya? Namanya nama lengkap dong. Silakan kerjakan dari yang mudah dulu. Ada 4 ya. Ini ada kode rahasia. Nanti Abi contohan di depan. Apa? Nama lengkap kalau bisa. Kalau terlalu panjang ya disingkat-singkat. Misal M Muhammad jadi M titik. Oke, sudah diberi nama? Oke, Abi akan contohkan yang kode rahasia dulu ya. Kode rahasia. Di situ ada A, I, U, E, O, B, K, T, P, J, D, R. Nama kapitalnya ya, huruf apa? Bukan huruf kapital, huruf sederhananya di situ ada. Kemudian setiap huruf memiliki angka. Kalau A angkanya berapa? 1. Kalau I 2. Kalau U 3. Dan seterusnya sampai angka 12. Contoh sekarang kata yang pertama dicontohkannya 6. Angkanya apa? Hurufnya apa? B. Coba tulis dulu B. 3 hurufnya? U. 7 hurufnya? K. 3 hurufnya? Jadi apa isinya? Buku. Oke, silahkan dilanjutkan. Tos ngerti? Bukan, namun kalau bahasanya tos itu bukan tos ngerti. Tos ngartos. Oke, di situ ada 4 ya, 4 coding dasar ya. Kemudian yang pertama kode rahasia, yang kedua coding gambar. Sama ya, coding gambar juga seperti kode rahasia di situ. Kemudian ada juga coding colors, nanti itu membuat pattern ya, membuat pola. Kemudian ada coding matematika. Oke, ada yang kesulitan? Gampang nggak? Bisa ya? Kakak kesulitan? Nggak. Ya, langsung isi yang coding gambar. Kalau sudah yang kode rahasia, langsung isi yang coding gambar. 5 orang tercepat. Semuanya udah? Sama coding gambar dan seterusnya? Coba diisi lagi ya. Yang coding gambar diisi juga. Kemudian yang apa namanya? Yang selanjutnya halaman selanjutnya juga diisi. 5 orang tercepat bisa dapat tambahan 5 bintang. Setiap kodenya itu berpeluang 5 bintang. Kalau salah berarti nanti dikurangin. Kalau misalnya 5 orang tercepat berarti nambah 5. Kalau 10, kalau semuanya kan berarti 20. Nanti kalau misalnya yang tercepat 5 orang tersebut dapatnya 25 kalau semuanya betul.
Ya, itu isi juga. Nah, kan itu ada kode gambarnya ya. Gambar itu hurufnya apa? Gambar itu hurufnya apa? Tinggal ditulis aja. Kalau merasa terlalu panjang nama lengkap cukup di awalnya aja ya. Selanjutnya ya cukup nama ini aja. Nama panggilan. Sudah semua, Alwi? Oke, good. Satu orang. Sudah semua. Nah, yang belakangnya juga. Ada 2 halaman ya. Oke. Abi lihat ada yang sudah mulai ke halaman selanjutnya, Alwi dan Ajibi ya. Nah, ada coding colors ya. Kalau coding colors berarti colors. Colors itu warna. Lihat warnanya. Setiap warna memiliki angka. Contoh nomor 1 warnanya ungu. Berarti kalau warnanya ungu itu nomor 1. Itu passwordnya ada ya. Misal 2, berarti diawali dari angka 2. 2 itu warnanya apa? Oranye ya. Dari oranye ke angka 5. 5 itu warnanya apa? Oh, merah ke oranye. Berarti 2, 5, 1. Dari merah ke oranye. Bikin garis. Nah, itu kakak udah bisa tuh. Tinggal dilanjutkan. Ya, betul. Tinggal dilanjutkan ya. Dari merah ke oranye, dari oranye ke abu. Maaf, dari oranye ke ungu, dari ungu ke abu. Nah, tinggal digaris-garis aja. Nanti ngebentuk sesuatu itu. Gitu, betul. Oh, di situ ada 9 ya? Oke, yang 9 anggap 8 aja. Maaf ya, itu ada salah. Jadiin 8 ya, yang 9 ya. Itu maksudnya 8 kayaknya, bukan 9. Salah ketik, Abi. Duduknya yang sopan. Ya, benar. Ya, 9 dia ganti juga yang itu. Ke 8. Ya sudah, boleh dikumpulkan ke Abi ya. Nanti diceknya di jam berikutnya. Nanti di review 1 lah buat contoh. Ada lagi yang kesulitan? Perempuan ada yang kesulitan? 9 itu diganti ke angka 8 aja. Jadinya ke warna abu. Itu salah ketik Abi ya. Harusnya 8 itu tuh. Biasalah berdekatan kan, 8 sama 9 berdekatan. Apa? Ya, sok aja dulu. Nanti ku Abi di review ya. Ada yang salah, ada yang betul itu. Diisi aja dulu gak apa-apa. Itu berarti mencirikan bagaimana setiap orang itu berbeda pendapat ya. Nanti kalau beda nggak apa-apa, sama temennya beda nggak apa-apa. Berarti cara berpikir komputasionalnya itu ada yang berbeda. Ini 1 kan ungu ya. Ini kan 2 dulu. 2 mana? 2 warna apa? Merah ya? Merah yang ini kan? Merah ke 5. 5 apa? 5 ke oranye. Udah semua?
Wah, hebat. Sip, kakak A yang pertama ya. Ini belum satu lagi. Terus dari 5 ke berapa? Udah semua? Silahkan. Boleh dikumpulkan. Oke, berarti Ahazik yang pertama. Ya, Ahazik masih ada yang salah ya. Tapi bukan salah sih. Berbeda pendapat mungkin. Sudah? Kedua. Ketiga. Ini dulu, dirapikan dulu. Dibalikin, dirapikan. Keempat. Oke, dikunci oleh Terahma yang kelima. Untuk yang dapat tambahan bintang ya. Sisanya berarti bintangnya dapat 20 kalau misalnya memang betul semua ya. Kalau ada yang salah ya berkurang bintangnya. Contoh misal penjumlahannya salah ya berkurang. Sudah? Andra? Belum. Teh Alisa udah ya? Teh Hasna gimana udah? Aman Teh Hasna? Aman. Sudah? Andra? Udah. Sabar ya, jam pertama kita isi dulu ini. Nanti kita masuk ke plug ya. Oke. Ada apa? Boleh silakan mau masuk. Udah beres latihannya? Nah, duduk. Nanti ya, ada apa kan ketinggalan nanti aja. Sudah? Sudah? Oke. Nah, yang kita lakukan di sini itu adalah metode unplug. Ada dua ya, kalau dalam informatika dan coding itu ada metodenya ada dua, ada unplug, ada plug. Kalau unplug itu kita berpikir coding atau berpikir komputasional itu tidak menggunakan komputer, tapi pakai ini. Sudah. Nanti kita akan masuk ke plug sebentar lagi. Oke, yang sudah? Tinggal siapa yang belum? Teh Zahra ya belum ya? Kalau laki-laki siapa? Agelar. Kakinya ke bawah. Mau ke video kaki ke atas. Teh Zahra ada kesulitan? Di yang mana? Penjumlahan? Ya itu, tinggal dilihat penjumlahannya. Nomornya mewakili angka berapa. Kalau gayung mewakili angka berapa. Kalau bola warna-warni mewakili angka berapa. Terus nanti dijumlahin. Ada yang dikurangi juga ya. Ya 8. Dah? Dah. Izin minum boleh. 5 menit ya. Kenapa teh? Izin bawa minum. Oh ya boleh. Sok 5 menit juga sama. Suruh ke sana lagi ya Wayah. Nah ada apa ya?
Yang pramuka semangat ya. Silahkan boleh. Oke, sudah semuanya perhatikan. Oke, sekarang Abi akan pilih yang paling betul yang mana. Oke, Abi udah cek dan yang paling betul itu yang Teh Alesa ya. Tepuk tangan dulu buat Teh Alesa. Teh Alesa paling betul ya. Kita lihat. Di sini udah menjawab dengan betul, ada buku, baju, topi, roti, keju, roda, kuda, biru. Dan seterusnya. Kalau yang warna, kita bandingkan dengan yang ahajik ya. Yang ahajik masih keliru dikit ya. Dan sebagian besar juga ada yang seperti ahajik. Oke. Apa bedanya coba? Yang ini sama yang ini. Ya kelihatan. Bedanya apa? Yang ini sama yang ini. Beda nggak? Beda ya? Beda? Oke, beda ya. Yang ini mah nyambung, yang ini mah terpisah, putus-putus ya. Ya. Kalau yang ini mah nyambung, yang ini mah putus-putus. Yang nyambung itu yang paling betul. Ya, karena di sini instruksinya dari 2 ke 5, dari 5 ke 1, dari 1 ke 8, bukan dari 2 ke 5. 1 ke 8, nggak pakai koma di sini, langsung nyambung semuanya. Jadi yang paling betul itu yang ini. Ya, tapi nggak apa-apa, ini juga termasuk berpikir komputasional. Berarti Ahazik apa, mengenali polanya berarti 2 ke 5, 1 ke 8, 6 ke 3. Nah, kalau di coding nanti ada margin of error-nya ya. Nanti ada kalau dioperasikan ada errornya. Cukup kita masuk ke plug sekarang. Oke, kita simpulkan dulu apa? Sebentar ya, nanti masih ada. Andra udah ya? Boleh Aglar? Andra udah masuk. Udah ada apa mau ke sana lagi. Oke. Kita ambil dulu kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Yang telah kita pelajari itu pengenalan konsep. Nah, siswa kini memahami dan dapat menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, merapihkan sepatu, mencuci tangan. Itu harus ada tahapan-tahapannya. Jangan buka sepatu, lung. Buka sendal, udah we. Siapa yang kayak gitu ta? Habis sok diingetin terus ya di depan kelasnya. Nah, itu harus berpikir komputasional nanti mah. Berarti yang pertama buka dulu sendalnya, dibawa oleh satu tangan atau dua tangan pakai tangan kanan disimpan ke rak sepatu, ke rak sendal ya. Jadi nanti ini harus diterapkan. Nah, dan tadi juga sudah memecahkan masalah ya di sini ya. Oke, itu saja buat pembelajaran di Unplug. Ya, ada yang ditanyakan sebelumnya? Oke. Gimana? Masih bingung atau pusing? Enggak ya? Sudah paham berarti ya. Nanti kita akan masuk ke Blockly dan juga kode.org. Kalian sudah belajar Blockly ya? Ada yang sudah menyelesaikan 10? Belum ya. Baru Teh Kaisa berarti yang udah sampai 10. Silakan Teh masuk lagi. Oke. Kita tutup dulu untuk yang unplug ya. Silakan sekarang tutup bukunya. Kita selanjutnya akan masuk ke sesi plug. Ya, Abi akan nyalakan ya komputernya ya. Ini di ini aja, langsung di end. Nanti dimulai lagi. Udah belum 30 menit. Oh ya. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Oke. Nanti sama Abi. Oke. Silakan ditutup dulu buku informatikanya. Silakan ditutup dulu dan yang lainnya. Sekarang kita akan masuk ke Blockly ya dan kode.org. Kayak ada yang sudah mengenal Blockly itu apa? Permainan katanya ya, ada yang kenal permainan, kata Alwi. Kata siapa lagi? Teh Rania, apa itu Blockly? Kan kamu udah pernah Blockly. Apa Blockly itu?